PT. Sekarang firma sudah tidak ada, yang ada sekarang Pilma ya, minyak goreng ya. Nah, sekarang lebih cenderung ke partnership berdua, CP atau 3 orang ya, CP, A, B, C atau kalau 3 orang. Yang kebetulan contohnya adalah 2 orang menjadikan suatu usaha, kebetulan kita jasa, namanya Firma ini di bawah ini transaksi bulan pertama ya, kebetulan diawali bulan Mei ya. Karena secara kronologis ketahui dari tanggal 1 Heri menyerahkan atau setor ke firma atau perusahaan tanah dan bangunan. Senilai tanahnya 17,5, bangunan 24 juta sekian setengah. Dan Ninung setoran ke perusahaan adalah kas 15 juta, mobil pick up 20 juta. Ya, kalau dibuat jurnalnya, ini tadi saya tik aja tanah nilainya 17.500.000. Kemudian bangunan nilainya 24.500.000. Ya. Apa lagi nih? Oh, kas ya. Ada kas. Kasnya 15 juta. Kemudian pick up kendaraan 20 juta. Ya. Kreditnya apa nih? Modal, Pak. Modal. Belum ada utang ya? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Untuk pencatatan di jurnal umum pada saat saya SMA itu, kalau modal itu ditulisnya satu-satu gitu, Pak. Jadi Oh iya. kan Ya. tanah, bangunan, terus habis itu modal, Ya. kas, kendaraan, terus modal gitu. Ya apa? Ya pilih aja ya, yang paling mudah ya. Karena besok di perusahaan masing-masing punya nomor akun. Kalau nanti kerja di perusahaan juga, kebetulan pernah Pak harus di perusahaan di akunting, masing-masing punya perusahaan nomor akun masing-masing. Gitu ya. Tidak usah dibuat masalah. Ketik utang kebetulan belum ada, kreditnya apa tadi? Modal. Modalnya ketemu berapa? Modalnya berapa nih? 77 juta, Pak. Pas, persis. Iya, Pak. Oh iya, pas. Alhamdulillah. Nah, yang kolom keterangan ini biasanya tadi teman-teman udah buat form di bawahnya setelah akun-akun ini yang debit masukkan debit ini. Debit, kreditnya modal. Ini ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini sangat membantu nanti kalau saat posting ya. Keterangannya apa nih? Modal awal. Setoran awal ya. Ya udah. Oke. Setoran awal firma apa? Ya. Sekali lagi keterangan ini akan membantu saat nanti posting ke buku besar. Di kolom buku besar nanti ada keterangannya, ambil dari sini. Baik, yang tanggal 1 ada yang ditanyakan, kira-kira bisa dipahami deh. Saat setoran awal ke perusahaan, ya,
itu merupakan modal. Tuh. Kebetulan awal-awalnya belum ada utang ya. Hari pertama masih ada utang. Setoran awal ada tanah, bangunan yang dari 2 orang itu, ada kas, ada kendaraan, modalnya 77 juta. Bisa Izin dipahami nggak? bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau nggak usah dipisah modalnya boleh, Pak, nulisnya. Maksudnya? Kan ini modalnya jadiin satu yang Tuan Heri sama Nyonya Nino. Oh iya, Nah, itu. bagus. Ini masukan bagus. Betul, sebaiknya dipisah. Baik, Modal makasih, Pak. Tuan Heri ya. Makasih. Berapa nih? Tuan Heri modalnya berapa? 42 juta, Pak. 42. Ya, masih udah diingatkan ya. Karena ini partnership, jadi modalnya masing-masing. Kemudian modal Ninung ya. Nilainya berapa? 35 juta, Pak. 35. Oke, udah. Betul. Makasih udah diingatkan. Karena ini partnership 2 orang, maka modal masing-masing harus jelas. Kenapa? Karena nanti berkaitan nanti pembagian laba ya. Nanti kalau kemarin sudah ada rasio nanti 42 juta bagi 70 juta ketemunya berapa persen? 42 juta bagi 77 juta berapa persen? Bisa dibantu? 42 juta bagi 77 juta berapa? Ayo. %54,5%. 54,5%. 54,55% lah ya. Oke. Ini penting karena nanti saat pembagian laba. Sampai soal 1 bisa dipahami nih. Belum lanjut ke soal 2. Ada, oke. Tanggal 2. Ya, membeli ini apapun yang kita beli bertambah, baik secara tunai maupun cara kredit. Oke. Tanggal 2 ini membeli meja dan kursi, berarti peralatan kantor ya. Ya. Komputer dan supplies kantor 240 dari toko siswa dibayar dengan cek. Ya, cek itu nanti ya saya doakan teman-teman menjadi orang sukses semua ya, jadi pengusaha. Nanti kalau buka rekening di suatu bank, kalau nanti akan membuat suatu ada dokumen cek, biasanya ada saldo minimalnya. Misalnya 100 juta atau berapa, nanti ada dapat fasilitas cek. Cek itu tanda ya. Di situ ada nomor ceknya, ada ditujukan kepada siapa, nilai nominalnya berapa, ada tanda tangannya. Ya, cek ini ada macam-macam, ada cek pembawa, cek atas tunjuk ya. Yang paling aman adalah cek atas tunjuk. Yang aman di situ namanya siapa? Misalnya ditujukan kepada Pak Rustono, itu lebih aman daripada cek pembawa, siapapun yang membawa nanti dia yang punya. Jangan-jangan nanti hasil mencuri ya. Oke, jurnalnya gimana? Absen 1 bisa bantu Pak Rus? Jurnalnya? Meja dan kursi apa berarti?
Peralatan. Peralatan kantor. Oke, saya bantu. Peralatan kantor. Nilainya 500.000. Kalau komputer, kalau harus ditulis komputer, Masuknya peralatan juga, Pak. peralatan juga. Oke, nanti ya, saya tulis dulu ya. Peralatan 4 juta. Ya, karena dibayar dengan cek berarti Kas, Pak. kas. Jumlahnya berapa nih? 4, 7, 50. Itu masih ada suppliers kantor. Oh, suppliers. Ya. Suppliers atau perlengkapan kantor juga boleh ya. $240. Jadi jumlahnya berapa nih? 49? 90. Pas 990. 49. Ya. Sama seperti tadi, biar mempermudah nanti saat posting, ya bisa nama kantornya, nama perusahaannya. Ini kebetulan dari toko siswa, tulisannya toko siswa. Yang kedua bisa dipahami nih. Ya, nanti mungkin ada yang ditanyakan kemarin, ada yang cek kosong ya. Ya, nanti ya. Ya, 4 hampir sama, membeli bahan habis pakai, ya. Dari toko udah 1.050.000, yang 500.000 dibayar tunai, sisanya 30 hari kemudian. Ya, supplies kantor. Ya. Mau konsisten supplies kantor atau bahan habis pakai, sebetulnya sama. Saya coba dari yang sudah ditulis. Supplies kantor sebesar 1.050.000 dibayar kas 500, apalagi nih? Utang, Pak. Apa? Utang. Utang ya. Oke, utang. Utangnya selisihnya ya. Berarti berapa? 550.
Ya, ini juga sama ya, kasih keterangannya beli dari siapa. Kalau kebetulan ini toko Huda. Oke. Ada yang membeli lagi? Yang membeli lagi? Oh, enggak ada. Enggak ada yang membeli lagi. Tanggal 9 ada, Pak, 9. pembelian. 9. Oh, 9. Melunasi tanggal 4, kemudian ambil lagi tanggal 8750. Ya, dilunasi ambil lagi ya. Ya, saya cek dulu. Ya, ya. Sama tadi ya, karena beli cara kredit kita punya utang. Ya, nanti sebelum ini kita cek dulu transaksinya di atas itu. Baik, tidak ada membeli lagi, kita langsung ke tanggal 6. Tanggal 6 gimana? Kas masuk 6 juta. 6 juta. Menerima cek 6 juta dari perusahaan eksportir atas jasa perusahaan. Kreditnya apa? Pendapatan, Pak. Pendapatan. Kalau dulu persamaan masih modal ya, tapi ini pendapatan juga berpengaruh pada modal. Tapi lebih spesifik karena itu ada masuk jurnal pendapatan. Diperoleh dari pendapatan. Baik. Tanggal 8. Kita kirimkan pekerjaan. Mohon maaf. Uangnya seminggu lagi. Berarti? Juta. Tagihan ya. 4750. Kreditnya hampir sama dengan yang di atas. Pendapatan. Apaan sudah tanggal 9? Sudah. Paro ya. Kita lihat tanggal 4. Sekarang dilunasi tanggal 4. Jurnalnya adalah
Kita punya utang, sekarang dilunasi berarti Utang di debit 550. detailnya gimana nih? Utang di debit berkurang, Pak. 550.000. Ya, kalau dilunasi berarti Utang di sebelah debit. utangnya lunas ya berkurang. Kreditnya Kas. ya. Tanggal 10 membayar biaya asuransi untuk 3 bulan sebesar 440.000. Apa nih? Akunnya asuransi dibayar di muka nggak, Pak? Atau Ya. asuransi aja, Pak? Asuransi dibayar di muka, harus jelas. $440. Pas kredit 440. Tanggal 12 ada kaitannya dengan tanggal berapa nih? Transaksi tanggal 9 kita lihat dulu. Ini 8570 ada yang dikembalikan 750. Berarti saat dikembalikan Kasnya bertambah. wah, lihat tanggal 9 seperti ini. Debit sebelah kantor 8570, utang 8570. Saat dikembalikan berarti utang berkurang dah. Kreditnya apa nih? Pak, ini bukannya retur pembelian ya, Pak? Untuk Ya. 12. Retur nanti di perusahaan dagang ya, kita belum masuk ya, perusahaan jasa. Oh, begitu. Nah, kalau dikembalikan utang kita berkurang, kalau berkurang debit. Kreditnya berarti apa nih? Karena habis pakai, bukan, Pak. Ya, habis Pak. Flash kantor atau barang habis pakai. Nah, 13. Ini alhamdulillah langsung kita terima. Sinyalnya gimana? Menerima cek, dapat uang, kasnya di debit atau tambah. Kreditnya apa nih? Pendapatan, Pak.
Ya, yang lain nanti tambahkan sendiri ya. Ini dari mana. Tambahkan sendiri. Yang kurung bawah atau keterangannya nanti tambah sendiri. Nah, 15 berkaitan dengan tanggal berapa? PT Pitian tanggal berapa? Tanggal 8, Pak. Kita lihat 8 dulu. Ya, tanggal 8 kita punya piutang 4760, sekarang dilunasi berarti tapi mendapatkan potongan 5%. Yang kita terima berarti tidak penuh. Ya, karena dipotong 5%. Yang kita terima berapa kasnya? Setelah dipotong 5%. 4.522. 4.522, Pak. 22. Oke. Potongan ini tujuannya untuk apa coba? Kalau kita alhamdulillah dapat potongan. Tujuannya untuk apa? Biasanya kalau kita belanja, ini tak diskon loh ya. Tujuannya untuk apa nih? Mendapatkan pelanggan. Ya, loyal, biar loyal. Pelanggannya biar loyal. Ya, untuk langganan. Harusnya yang kita terima adalah 8. Harusnya 4760 karena di diskon 5%, yang kita terima tidak lagi 4760. Apalagi nih? Piutangnya berkurang. Ya, sebelum itu apa? Diskon, Ya, Pak. saya catat dulu. Piutangnya berkurang, maka dilunasi sebesar tadi tanggal 8 4760. Ya, ini apa di sini? Diskon atau potongan harga. Ya, diskon. Oke, saya catat. Lima persennya berapa? 5% dari 4760 berapa? Atau 4760 kurangi 4552 berapa? 238, Pak. 8.000. Oke. Tanggal 17 nih. Saat membayar, ya pasti kasnya kredit. Yang debitnya apa? Beban gaji. Beban gaji. Ya, membayar gaji mingguan 640 dipotong pajak penghasilan 10%. Beban gaji
Kasnya berapa? Dipotong sama PPh enggak, Pak? Ya, Berarti kasnya 576, Pak. coba logikanya gimana? Kalau teman-teman nanti kerja di perusahaan itu, bayar gaji 640.000, dipotong pajak penghasilan 2%. Ya, pajak penghasilan ini akan disetorkan ke kantor pajak. Ya. Ini akan disetorkan ke kantor pajak. Biasanya bagian keuangan akan melaporkan itu. Berapa kasnya? 20%-nya. 64 berapa? 10%-nya 64.000, Pak. PPh-nya ya. Oke, bisa. Yang dibayar kas berapa? Rp576.000. 576 Ribu, Pak. Baik. Jadi nanti teman-teman saat gajian tidak menerima full 640.000 karena biasanya kantor akan memotong untuk ke pajak. Boleh cek dulu gimana? Sudah betul enggak? Ya. Sudah, Pak, sudah betul. Nanti dicek lagi ya. Sekarang yang membayar ini mana lagi? Tanggal 25 hampir sama membayar biaya listrik. Biaya tertentu. Kreditnya apa? Jumlahnya berapa nih? 180 tambah 430, Pak. ya. Ada lagi yang bayar gaji, bayar listrik. Nah, ini. Jadi ini bayarannya 2 minggu sekali.
Coba, kalau 31 ini agak lengkap kalimatnya, betul enggak jurnalnya seperti ini? Pembayar gaji mingguan dan bulanan 8750, karyawan menerima 8782.500. Selisihnya berapa nih? 93.000. 93.500. Dan 3.500. 92, Pak. Dan 2. Oke, yang transaksi 20 hampir sama dengan, nah, tanggal 20 kaitannya dengan tanggal berapa di atas? Yang membayar dengan cek 13, Pak. 13 ini ternyata ceknya kosong itu bukan berarti tidak ada tulisannya. Saat cek dibawa ke bank mau diuangkan, ternyata dananya belum cukup. Ya, biasanya pihak bank akan menelpon orang tersebut untuk memenuhi tagihan yang disampaikan ya, tadi tanggal 12. Ya, tanggal 13 ya. 5.500.000 mestinya tanggal 20 ini harus sudah disediakan, tapi belum ada. Berarti jurnalnya gimana? Kebalikan dari tanggal 13 ya, Pak. Ya, dibalik tanggal 20 dibalik, terus nanti tanggal 30 balik lagi. Ya kan? Ini coba tak copy. Kas tanggal 20, mohon maaf dananya belum cukup. Ya, copy dulu aja. Nah, ternyata baru tanggal 30, alhamdulillah dananya sudah ada. Tanggal 20 betul tadi dibalik aja. Ya, baru tanggal 30, alhamdulillah dananya sudah ada. Ini sudah selesai. Ya, bisa sambil dicek lagi ya. Sambil dibuat form jurnalnya secara lengkap. Terus yang debit masukkan debit, kredit masukkan kredit. Ini teman-teman yang dari IPA ini debit masukkan debit nih. Kalau ini. Ini yang kredit. Nah, tolong dilengkapi yang keterangannya ini. Yang bawah tadi belum sempat saya kasih keterangan. Nanti tolong dilengkapi. Nih,
toko apa, tuan siapa, dari mana, nyonya siapa, nanti dilengkapi. Ya, sudah selesai. Adakah yang ditanyakan? Soal satu ada yang ditanyakan nggak? Pak, saya mau tanya soal yang nomor akun itu Pak, referensi untuk yang tanggal 1. Kan itu ada 2 modal ya Pak. Ya, ya Kalau dibuat di pencatatan itu referensinya itu modal Heri sendiri, modal Ninong sendiri gitu Pak untuk ya nomor. buat aja yang Tuan Heri 301, Tuan siapa? Mbak Ibu Ninung 302 misalnya seperti itu. Oke, Itu Pak. nggih. Tapi tetap modal kan 3. Gitu ya. Baik Pak, makasih. Oke. Yang lain ini 52 hampir sama transaksinya. Membuka usaha, beli, penerimaan, bayar upah, bayar sewa, penyerahan jasa sudah ada. Cuman ini transaksinya hampir sama. Tanggal 30 juga hampir sama dengan tanggal 30 yang. Ya, ada yang ditanyakan? Yang soal 52 nanti silakan diselesaikan. Ini perlu di-share enggak di grup yang soal 51? Apa udah mengerjakan semua? Di-share nggak Bapak? Enggak apa-apa ya. Oke. Di-share Pak, enggak apa-apa. Ada yang sudah selesai soal 52? Bisa bantu Paris? Ada yang sudah selesai belum? Mirip. Suheng, menanamkan modal, uang tunai, perangkat perbengkelan, bahan habis pakai. Kalau tadi perusahaannya adalah jasa sama, kebetulan ini lebih jelas adalah bengkel, jasa bengkel yang soal 52. Hampir sama, membeli tanggal 2, 3, 4 membeli sama, kalau tunai berarti kasnya kredit, kalau kredit berarti utangnya kredit. Menerima kas, bayar upah, sewa, jasa, terima 2,5, harusnya 12 juta. Oke, ada piutang. Utang ini hampir sama dengan yang tadi, tanggal 17. Rupa-rupa biaya, hampir sama. Baik, adakah yang ditanyakan? Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau akun bahan habis pakai sama supplies boleh dipisah enggak Pak? Supplies itu bahasa Inggris sebetulnya. Supplies kan perlengkapan ya Pak ya? Supplies dengan bahan habis pakai. Kalau supplies itu bahasa Inggris sebetulnya. Bahan habis pakainya Indonesianya bahan habis pakai. Sama. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, supplies kantor dengan supplies bengkel nanti yang soal 52 berbeda ya. Supplies bengkel kan ada oli, ada apa. Kalau supplies kantor ada kertas, pensil, apalagi ya seperti itu. Ya, silakan dicoba dulu soal 52, nanti saya share di grup soal 51. Baik, ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak sempat di sini bisa di chat Pak Arus boleh. Ya, silakan Mbak Novi di mana dulu.